Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita pada pagi hari ini untuk memasuki ibadah Minggu 24 Mei 2020. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk kita semua. Yang pertama saya akan bacakan untuk petugas pelayanan hari Kamis tanggal 28 Mei. Liturgis Diaken Henry, musik Ibu Yuli, firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Yosua. Dan petugas pelayanan ibadah kebaktian umum Minggu 31 Mei, liturgis Diaken Henry, pemusik Ibu Yuli, firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Yosua. Ya Bapak Ibu, demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini dengan sukacita, dengan hati yang haus kepada Tuhan. Selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, siapkan posisi duduk yang baik, dan juga fokuskan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Kita bersatu dulu sejenak. Kita bagi berdua bersama-sama. Pertolongan kita dari dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapak kita adalah Bapak yang baik. Dia adalah Bapak yang selalu beserta kita setiap detik dan setiap waktu. Dia adalah Bapak yang setia, yang selalu menjaga kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang mengangkat kita ketika kita jatuh. Mari saya mengajak kepada kita semua untuk menaikkan pujian ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kuberikan syukur hanya kepada Tuhan. Selalu beserta. Kau Bapa yang baik, selalu bersamaku.
Tiba saatnya kita akan bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah selalu akan nama Yesus. Karena nama Yesus, Dia yang selalu menghiburkan setiap kita. Ketika kita susah, ketika kita sedih, kemanapun kita pergi, nama Yesus, nama yang selalu memberikan pengharapan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dari KPPK 217. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama yang menghibur kamu, kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, mengharapkan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bangga. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, mengharapkan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bangga. Intro. Indah nama Yesus, indah nama Yesus, ku suka menunjukkan, ku beroleh penghiburan, dan hatiku bergema. Indahlah namanya, mengharapkan hidupku. Indahlah namanya, kesukaanku. Indahlah namanya, indahlah namanya, mengharapkan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bangga. Tiba saatnya kita akan masuk dalam bacaan pertanggapan. Bacaan pertanggapan pada pagi hari ini diambil dari nomor 31, dibenarkan karena iman. Kita akan bacakan secara bertanggapan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan kedamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.
Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berubah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tetapi kita nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Puji Tuhan, demikian bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau punya hati yang lembut untuk terus dibentuk oleh firman Tuhan. Dan biarlah lewat pujian ini kembali juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa memegang tangan dan menuntun langkah hidup kita. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan penolong dalam hidup. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah
Mari terima kasih Tuhan, kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, pada ucapan syukur kami kepada Tuhan karena segala perbuatan tangan Tuhan begitu ajaib dan sempurna untuk hidup kami. Berkatilah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, minta pertolongan daripada Engkau Tuhan bekerja dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya mengajak kepada jemaat sekalian pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema pengharapan kekal. Kita membuka dalam Alkitab kita di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat kasih Tuhan, dalam hidup ini sangat penting kita memiliki pengharapan. Ya, karena pengharapan itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Sesulit apapun, seberat apapun, ya kita masih bisa melalui dan menghadapinya karena kita punya pengharapan. Ya, kita punya pengharapan, kita punya keyakinan bahwa besok dan usaha saya, pergumulan saya pasti akan selesai. Dan pasti ada sesuatu yang baik yang akan diterima. Kata coba kasih pada pagi hari ini Rasul Paulus memberikan sebuah pelajaran yang berarti bagi kita melalui kehidupan yang dilaluinya. Bapak Ibu, kalau kita mendengar orang bicara tentang sesuatu yang indah, tapi orang itu belum pernah melaluinya, kita yang katakan itu teori. Tapi kalau orang itu mengatakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, yang memotivasi karena kita tahu bahwa orang itu sudah pernah melalui dan menghadapinya dan juara atau berhasil melalui semua pergumulan hidupnya, kita merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang memotivasi. Nah, pada pagi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita tentang pelajaran yang paling penting. Ya, karena secara manusia dia banyak melalui penderitaan. Ya, setelah dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dibandingkan dengan sebelum dia mengenal Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, Injil yang diberitakan oleh Paulus itu adalah Injil yang sudah digumuli dan dihadapi oleh seorang Paulus. Penderitaan, pergumulan, tantangan yang dia lalui setelah dia percaya pada Kristus itu adalah harga yang harus saya bayar. Segala kebanggaan dan kebesaran yang dihadapi oleh Paulus masa lalunya justru dikatakan dianggapnya sebagai sampah yang tidak berarti. Tapi penderitaan yang dialaminya membuat dia bangga atas apa yang dia jalaninya. Karena dia katakan kita diselamatkan bukan hanya untuk menerima keselamatan, tapi juga melalui penderitaan bersama dengan Kristus. Tentu pada bagian ini dalam surat Roma ini ada tahapan-tahapan yang diingatkan oleh Paulus untuk sampai kepada pengharapan kekal sebagai orang percaya. Pertama dikatakan bahwa menghadapi sebuah kesengsaraan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, begitu banyak kesengsaraan yang dilalui oleh seorang Paulus ketika dia mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Ya, dia menerima begitu banyak penolakan dari pekabaran Injil yang dia lakukan. Dia menerima ancaman, aniaya, siksaan, musibah, kecelakaan, penjara, dan lain sebagainya. Tapi apa yang Paulus lalui itu tidak membuat dia berhenti untuk melakukan pekerjaannya. Ya, apa yang dihadapi oleh seorang Paulus tidak membuat dia kapok untuk memberitakan Injil. Justru apa yang dia hadapi, apa yang dia lalui itu membuat dia terus-menerus punya kekuatan untuk maju melakukan pekerjaannya. Karena dia tahu bahwa dia akan menerima sesuatu yang sangat mulia ya atas apa yang dia lakukan atau dia hadapi pada saat itu. Maka Paulus berkata bahwa kita harus bermegah. Bermegah bukan karena kekayaan, bermegah bukan karena jabatan, bermegah bukan karena status sosial kita, tapi Paulus katakan kita bermegah dalam kesengsaraan yang kita alami. Paulus tahu bahwa dia akan menerima
Ya, kemuliaan kekal yang jauh melampaui segala yang dialami saat ini. Karena bagi seorang Paulus tidak ada yang lebih indah selain dia menerima kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat seorang Paulus bangga atas kesengsaraan yang dia alami. Kemudian dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan berarti ya, menanggung masa kesusahan dengan kesabaran dan ketahanan. Ya, setiap kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi banyak pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Dan itu Paulus katakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Masa-masa sulit, masa-masa susah sudah dilalui oleh seorang Paulus dalam penjara. Itu bukan waktu sebentar. Ya, bahkan mendekati menjelang akhir hidupnya, Paulus hidup di dalam penjara sampai maut menjemput dia. Tapi dia menanggung segala kesusahan itu dengan kesabaran dan dengan tekun. Justru banyak surat-surat yang kita baca dalam Perjanjian Baru ini itu banyak ditulis oleh seorang Paulus dalam penjara. Dia bagikan penghiburan, dia bagikan kekuatan, dia bagikan penguatan demi penguatan kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Bapak Ibu kasih Tuhan, memang gak mudah menanggung masa-masa sulit yang kita alami. Ya, pergumulan hidup, pergumulan ekonomi, tantangan kesehatan, dan banyak hal lagi itu gak mudah untuk kita lalui. Tapi Paulus men-sharingkan kepada kita bahwa ketika kita tekun menjalaninya dan menjalaninya dengan sikap hati yang bersuka cita. Ya, berapa waktu lalu saya sudah sampaikan dalam kebaktian doa bahwa setiap kita itu punya kekuatan dan yang diberikan oleh Tuhan itu kekuatan untuk mengucap syukur. Dan kekuatan untuk mengucap syukur itulah adalah satu kekuatan bagi kita untuk menghadapi, untuk melalui berbagai macam tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Biarlah kita mengucap syukur dengan sukacita. Ya, atas segala perkara yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan bahwa ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tahan uji itu berbicara tentang karakter. Ya, Paulus menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan kita ini bagi membangun sebuah bangunan. Ya, kita dapat membangunnya dengan berbagai macam bahan. Baik dari bahan yang sederhana sampai pada bahan yang kuat dan yang indah. Bangunan yang sederhana akan mudah sekali hancur terbakar oleh api. Sedangkan bangunan yang terbuat dari bahan yang kuat akan bertahan dari panasnya api. Sehingga dikatakan bahwa kita bisa membangun ya dengan bentuk yang sama, dengan model yang sama, tapi dengan bahan yang berbeda. Tapi bangunan itu pasti akan menghadapi ujian. Ya, kalau kita membaca dalam perumpamaan di dalam Alkitab, orang yang membangun di atas pasir dan orang yang membangun di atas batu karang. Ya, orang yang membangun di atas pasir sebentar saja bangunan itu akan hancur. Tapi ketika orang membangun di atas batu karang yang kokoh, maka bangunan yang sedang dia bangun itu akan bertahan terus untuk jangka waktu yang lama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang kita lakukan dalam hidup ini juga akan diuji dengan panasnya api. Itu berbagai macam penderitaan dan ujian yang kita hadapi dalam hidup ini. Ketika kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang kuat, ya di atas batu karang itu, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan mampu bertahan dengan banyaknya ujian dan pergumulan dalam kehidupan kita. Berbeda halnya ketika kita membangun kehidupan kita di atas pasir. Pasir itu bicara tentang nama baik. Pasir itu bicara tentang sesuatu yang fana dan sementara, akan hilang, lenyap, bahkan tidak menyisakan apapun buat kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih, sukacita, ucapan syukur, kerendahan hati, yaitu adalah ya dasar yang kuat bagi kita untuk menghadapi berbagai macam pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Ya, kita akan bertahan dalam segala ujian yang kita hadapi, dan dikatakan karakter yang kuat itulah yang akan muncul dalam kehidupan kita. Dengan dasar yang kuat, maka kita semakin kokoh menancapkan akar iman kita kepada Kristus. Dan itu yang dinamakan dasar yang kuat. Ya,
agar karakter kita dapat terbentuk dengan sempurna melalui berbagai macam kesusahan dan penderitaan dalam hidup ini. Jemaat masih ingat gambaran yang saya berikan kepada kita tentang batu, kopi, dan ubi? Ya, semua itu membentuk hidup kita. Jadi seperti apa kita? Apa karakter yang muncul dalam hidup kita ketika pergumulan tantangan hadir dalam kehidupan saudara dan saya? Akhirnya dikatakan bahwa tahan uji itu, ujungnya itu adalah sebuah pengharapan. Ya, ujungnya adalah sebuah pengharapan. Rasul Paulus memberikan pengertian bahwa pengharapan yang kita lakukan bukanlah pengharapan karena melihat dan mengetahui bahwa kita akan menerima sesuatu. Ya, anak-anak akan senang ketika kita perintahkan untuk melakukan sesuatu, maka mereka akan menerima sesuatu. Mereka akan senang melakukan hal, melakukan tugas dan perintah yang kita berikan. Ayo kamu bantu ngepel rumah, nanti kamu akan diberikan minuman ini. Ayo kamu bantu pekerjaan rumah, nanti kita beli pizza, makan sama-sama. Anak-anak akan senang. Mereka melakukannya dengan sukacita karena mereka tahu bahwa mereka akan menerima sesuatu setelah mereka bekerja. Itu pengharapan yang bisa dilihat. Tetapi pengharapan kita, orang percaya, adalah pengharapan untuk menerima dan menantikan hal-hal yang belum pernah kita lihat. Melalui berbagai ujian, penderitaan dalam hidup ini, sehingga karakter Kristus terbentuk kuat dalam hidup kita. Nah, kita rindu, ya kita sering menyanyikan pujian, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Itu pujian yang indah, menyejukkan hati, tapi Bapak Ibu, itu pujian yang sesungguhnya sangat mengerikan. Kita minta pada Tuhan, Tuhan pujilah aku. Sudahkah kita siap ketika Tuhan menguji kita? Gentar hati kita ketika Tuhan menguji kita. Tapi Bapak Ibu, ketika Tuhan menguji kita, Tuhan akan lihat apakah ada karakter-karakter Kristus yang timbul, yang berakar kuat dalam kehidupan kita. Ya, karena itu Paulus katakan bahwa pengharapan demikianlah tidak akan mengecewakan hidup kita. Karena kasih Allah yang menimbulkan pengharapan itu di dalam hati kita. Pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jemaat kasih Tuhan, berharap pada manusia itu akan membawa kita pada kekecewaan. Seberapa banyak kita berharap pada manusia, sebanyak itu juga kita akan kecewa. Kita berharap pada kekuatan kita sendiri, kepada pekerjaan kita, kepada bisnis kita, kepada apa yang kita lakukan. Dan sudah berapa banyak kita menghadapi kekecewaan karena kita berharap kepada perkara-perkara demikian. Pengharapan kita yang kekal kepada Allah tidak akan mengecewakan, tapi justru akan terus memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani setiap ujian kehidupan yang kita hadapi. Bapak Ibu, pengharapan kekal Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Maka teruslah berharap pada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan terus memimpin kehidupanmu dan kehidupanku. Marilah kita tetap memiliki pengharapan yang kuat kepada Kristus Yesus, supaya kita dapat memperoleh apa yang kita harapkan tepat pada waktu yang Tuhan nyatakan buat kita. Kita kembalikan segala pujian, hormat, dan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia yang layak untuk menerimanya. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang kepada Engkau pada malam hari ini. Ya, bersyukur lewat kehidupan seorang Rasul Paulus, Engkau mengingatkan kepada kami tahapan kehidupan yang kami lalui. Kami mungkin akan menghadapi berbagai macam kesengsaraan, tapi Tuhan, kesengsaraan yang kami hadapi akhirnya akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu akhirnya membawa kami kepada pribadi yang tahan uji. Maka pribadi yang tahan uji itu Tuhan mengarahkan kami kembali kepada pengharapan. Dan pengharapan yang kami miliki, kami tahu bahwa pengharapan yang semu, tapi sungguh Tuhan adalah pengharapan yang kekal. Berkatilah supaya firman ini Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan untuk kehidupan kami. Hanya di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari Pak kasih Tuhan, kita akan responi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pujian
yang mengatakan pengharapanku hanya pada Yesus saja. Karena memang pengharapan pada Yesus menjadi alasan kita satu-satunya. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku, pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Yesus selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, amin. Yesus pelepas dosaku. Dia juru selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Dia juru selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan kami berdoa di hadapan Engkau. Karena kami tahu hanya doa yang bisa kami panjatkan di hadapan Tuhan ketika daya kekuatan upaya kami sudah terbatas dan tidak mampu lagi. Nah, kami tahu bahwa berdoa kepada Tuhan, maka jiwa kami mendapatkan ketenangan dan sentosa. Makasih Bapa, kami terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Minta anugerah daripada Tuhan, bekerjalah Tuhan atas bangsa kami. Nyatakan kasih kuasa dan pekerjaan-Mu Tuhan atas Indonesia. Ya biar Tuhan, apa yang sedang kami lalui hari-hari ini, kesulitan, apapun yang diprediksikan oleh para pakar Tuhan, kami tahu jika Tuhan tidak izinkan maka tidak akan terjadi. Bahkan jika Tuhan izinkan, kami tahu Tuhan pun akan memberikan kekuatan lebih kepada kami untuk melaluinya. Terima kasih Bapa, berikan terus kekuatan kepada setiap jemaat-Mu. Kami mengandalkan Kau senantiasa, kami percaya pada Kau senantiasa. Setiap kehidupan kami, masa depan kami, hari-hari kami ke depan, kami tahu bahwa Engkau lah yang mengaturkannya untuk kami. Dan ketika Engkau yang mengaturkannya, kami tahu Tuhan, Engkau akan membuatnya menjadi baik dan sempurna. Terima kasih Bapa, pengharapan kami kepada Tuhan. Apapun yang kami lalui, kami hadapi, kami percaya, kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyediakan dan mengaturkannya kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan segala kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, saya menjemput kita untuk sama-sama bangkit diri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber
firman Tuhan, teruslah taruh pengharapanmu kepada Tuhan, karena pengharapanmu kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Apapun yang kau lalui, yang kau hadapi, percayalah kepada Tuhan dan berharaplah selalu kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman. Kekuatan, penghiburan, persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin. Ibadah selesai, doa teduh sejenak, Tuhan Yesus memberkati. Teruslah coba kasih Tuhan, jaga kesehatan, teruslah saling berkabar satu dengan yang lain, dan juga jemaat ada pokok doa, jemaat dapat bagikannya di grup yang ada di WhatsApp. Tuhan Yesus memberkati.